Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Pratama Putra dari kelas 4E Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis investasi dan manajemen portofolio. Pasar modal Indonesia. Pasar modal secara umum diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan produk berupa dana yang bersifat abstrak. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisir dan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Pasar modal bertujuan untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang memiliki dana atau investor dengan pihak yang memerlukan dana, yaitu perusahaan. Cakupan tujuan dan misi yang diemban pasar modal Indonesia bersifat lebih luas, sesuai dengan idealisme bangsa Indonesia yang berusaha untuk menjalankan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya, aspek mendasar yang ingin dicapai pasar modal Indonesia. Yang pertama, mempercepat proses perluasan partisipasi masyarakat dalam pemilikan saham-saham perusahaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan masyarakat melalui pemilikan saham. Yang ketiga, menggairahkan masyarakat dalam menggerakkan dan penghimpunan dana untuk digunakan secara produktif. Materi selanjutnya adalah analisis teknikal. Pengertian analisis teknikal yaitu analisis instrumen yang menggunakan data-data historis perdagangan mengenai harga saham, volume, dan beberapa indikator pasar yang lain untuk memprediksi pengeluaran harga saham dan menentukan rekomendasi keputusan investasi yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis teknikal. Yang pertama, grafik atau chart. Dulu grafik harga dibuat sendiri oleh trader, namun sekarang sudah banyak software yang memudahkan trader menampilkan grafik harga secara real time. Materi selanjutnya adalah analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan analisis yang mempelajari kondisi fundamental perusahaan, termasuk mempelajari rasio keuangan perusahaan. Umumnya digunakan untuk menentukan saham yang ingin dibeli atau dijual. Tujuannya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara membandingkan nilai intrinsik dan dengan pasar saham pada akhir. Materi selanjutnya adalah saham, penilaian saham, obligasi, dan penilaian obligasi. Saham merupakan tanda bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan. Bukti bahwa seorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku daftar pemegang saham atau DPS. Materi selanjutnya adalah return dan risiko aktiva tunggal. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis. Sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan dan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Kesimpulannya, return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi atau ekspektasi return. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Return dan resiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin besar resiko yang ditanggung, semakin besar pengembalian atau returnnya yang harus dikompensasikan. Sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil resiko yang ditanggung. Materi selanjutnya adalah return dan resiko portofolio.
Return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya pemodal tidak melakukan investasi. Macam-macam return. Menurut Tandelin menyatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi, return dapat dibedakan menjadi dua, yaitu expected return atau return harapan dan realist return atau return aktual yang terjadi. Analisis resiko portofolio. Dalam manajemen portofolio juga dikenal adanya konsep pengukuran resiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini merupakan konsep yang penting dalam pemahaman resiko portofolio. Konsep ini menyatakan bahwa jika menambahkan secara terus-menerus jenis sekuritas ke dalam portofolio kita, maka manfaat pengukuran resiko yang kita peroleh akan semakin besar sampai mencapai titik tertentu di mana manfaat pengurangan tersebut mulai kurang. Konsep ini sejalan dengan law of large number dalam statistik yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin besar kemungkinan rata-rata sampel mendekati nilai yang diharapkan dalam populasi. Diversifikasi. Untuk menurunkan risiko investasi, investor perlu melakukan diversifikasi, yaitu investor perlu membentuk portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset sehingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi nilai return harapan. Ada beberapa prinsip diversifikasi portofolio. Diversifikasi random, yaitu diversifikasi secara acak pada berbagai jenis aset dalam suatu portofolio tanpa memperhatikan karakteristik dan hubungan antar aset. Diversifikasi Markowitz, yaitu pembentukan portofolio dengan mempertimbangkan kovarian dan koefisien korelasi negatif antar aset agar dapat menurunkan risiko portofolio. Pembagian risiko dalam konteks portofolio. Pada prinsipnya, risiko investasi dapat dikurangi melalui diversifikasi atau portofolio. Namun tidak semua risiko dapat dihilangkan. Hanya risiko tidak sistematis yang dapat dikurangi. Sedangkan risiko yang sistematis tetap melekat pada suatu aset dan tidak dapat dihilangkan. Menurut Husnan, tahun 1998 menuliskan tentang pembagian risiko dalam konteks portofolio dibagi menjadi dua. Yang pertama, risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Secara umum, karakter ini dibagi menjadi tiga, yaitu risk avoider atau takut terhadap risiko, risk indifference, dan risk seeker atau risk lover. Materi selanjutnya adalah pemilihan portofolio dan manajemen portofolio. Definisi pemilihan portofolio. Teori dasar pemilihan portofolio pertama kali dicetuskan oleh Harry M. Markowitz sekitar tahun 1952. Pemilihan portofolio membahas tentang permasalahan bagaimana mengalokasikan penanaman modal agar tidak dapat membawa keuntungan terbanyak, namun dengan risiko terkecil. Konsep dasar pembentukan portofolio optimal. Menurut Tandelin tahun 2010, ada 3 konsep pasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk membentukkan portofolio optimal, yaitu portofolio efisien, portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Menurut Tandelin tahun mengatakan ada 3 konsep dasar yang perlu dipakai untuk pembentukan portofolio optimal, yaitu fungsionalitas dan kurva dividen. Aset beresiko dan aset resiko. Strategi pemilihan portofolio. Menurut Tandelin tahun 2009 ada 2 strategi portofolio yang dapat dipilih. Yang pertama adalah strategi portofolio aktif dan strategi portofolio pasif. Pengertian manajemen portofolio, yaitu proses terintegrasi yang terdiri atas gabungan beberapa langkah yang
diimplementasikan secara konsisten untuk membuat dan mengelola portofolio aset untuk mencapai tujuan tertentu dari seorang investor. Diversifikasi investasi. Beberapa prinsip-prinsip diversifikasi menurut Tandelin yang perlu diperhatikan adalah diversifikasi random dan diversifikasi Markowitz. Kebijakan manajemen portofolio. Model pengelolaan sering dikenal sebagai berikut. Pertama, manajemen aktif yang menyatakan bahwa periode pengelolaan investasi sifatnya temporer. Manajemen pasif yang mengasumsikan bahwa dalam pengelolaan pasar sangat efisien dan manajer investasi tidak akan dapat berhasil apabila hanya menggunakan pendekatan kondisi perekonomian secara agregat dalam memilih sebuah investasi sekuritas. Model manajemen portofolio. Ada model pertumbuhan spekulatif, model pertumbuhan jangka panjang, dan model pertumbuhan jangka panjang. Pentingnya monitoring dalam model manajemen portofolio meliputi pengumpulan data yang perlu, mengukur prestasi investasi, dan melakukan tindakan penyelamatan. Proses manajemen portofolio. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua eksekusi. Yang ketiga umpan balik. Selanjutnya adalah beta. Beta merupakan pengukur resiko sistematis dari suatu saham atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta digunakan dalam model harga aset modal atau CAPM. Model yang menghitung hasil yang diharapkan dari aset berdasarkan hasil beta dan yang diharapkan pasar. Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham atau portofolio terhadap return pasar. Menurut Hussein tahun 2001, penilaian terhadap beta sendiri dapat dikategorikan ke dalam 3 kondisi. Yang pertama, apabila beta sama dengan 1, berarti tingkat keuntungan saham berubah secara proporsional dengan tingkat keuntungan pasar, menandakan bahwa risiko sistematis saham sama dengan risiko sistematis pasar. Yang kedua, apabila beta lebih dari 1, berarti tingkat keuntungan saham meningkat lebih besar dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan di saham di pasar. Yang ketiga, apabila beta kurang dari 1, berarti tingkat keuntungan saham meningkat lebih kecil dibandingkan dengan tingkat keuntungan keseluruhan saham di pasar. Pengukuran beta suatu saham dapat dilakukan dengan menggunakan single index model. Model ini berasumsi bahwa return saham berkorelasi dengan perubahan return pasar, dan untuk mengukur korelasi tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan return saham individual atau REIT dengan return indeks pasar. Beta pasar diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari sekuritas dan return dari pasar selama periode tertentu. Misalnya selama 60 bulan untuk return bulanan atau 200 hari untuk return harian. Beta akuntansi. Beta juga dapat dihitung dengan menggunakan data akuntansi, misalnya accounting earning atau laba akuntansi. Asumsi dasar dari penggunaan data akuntansi ini adalah investor menggunakan informasi laba akuntansi untuk mengambil keputusan investasi. Beta fundamental. Menurut Peter Kettle dan Scholes tahun 1910 menggunakan beberapa variabel fundamental yang berhubungan dengan resiko untuk menghitung beta fundamental untuk suatu sekuritas. Asumsi dasar penggunaan variabel fundamental adalah karena variabel tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi risiko individual perusahaan. Variabel tersebut adalah yang pertama dividend payout, yang kedua asset growth, yang ketiga leverage, yang keempat liquidity, yang keempat asset size, yang keenam earning variability, yang ketujuh accounting beta. Fungsi beta yaitu mengukur risiko sistematis dari sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta menggambarkan seberapa peka suatu sekuritas atau saham terhadap perubahan pasar atau seluruh saham.
Semakin tinggi beta suatu sekuritas, maka semakin sensitif sekuritas tersebut terhadap perubahan pasar. Materi selanjutnya adalah analisis opsi. Pengertian opsi menurut Tandelin tahun 2010 dalam Rusdianingrum dan Budiono tahun 2015, opsi saham merupakan suatu kontrak pemberian hak, bukan kewajiban, di mana adanya jaminan untuk membeli atau menjual suatu aset dari pihak pemegang opsi saham kepada pembeli opsi saham. Dalam menjalankan haknya, hak pembeli opsi saham dapat berupa hak pembeli suatu aset dan hak untuk menjual aset. Tipe kontrak opsi. Yang pertama, opsi beli, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk membeli atau call dari penjual opsi jumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, opsi jual, yaitu suatu tipe kontrak yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menjual kepada penjual opsi sejumlah lembar saham tertentu pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Karakteristiknya adalah manajemen risiko, memberikan waktu yang fleksibel, menyediakan sarana spekulasi, leverage secara potensial, diversifikasi portofolio dan penambahan pendapatan. Strategi perdagangan opsi ada 3 macam. Yang pertama, strategi terbuka. Yang kedua, strategi tertutup. Yang ketiga, strategi kombinasi. Penilaian opsi ada 3. Yang pertama, nilai intrinsik opsi beli. Misalnya opsi beli mempunyai exit price atau E sebesar 1.100 dan harga saham di pasar modal adalah 1.300. Berapa investor membayar opsi beli ini? Investor akan dapat memperoleh laba sebesar 1.300, 1.100, dan 200, yaitu membeli saham dengan menggunakan opsi beli sebesar 1.100 dan menjualnya di pasar modal sebesar 1.300. Yang kedua, dengan nilai intrinsik opsi jual. Jika harga pasar saham lebih kecil dari exercise price dari opsi jual atau posisi jual adalah in the money. Yang ketiga, nilai waktu opsi. Nilai pasar dari opsi tidak mungkin lebih rendah dari nilai intrinsiknya. Materi selanjutnya adalah CAPM dan APT. CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Menurut William F. Sharpe, CAPT atau Capital Asset Pricing Model merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Asumsi menggunakan CAPM. Standar CAPM yang dipakai adalah jika beta bernilai positif, sementara dalam pengujian di bursa efek terlihat bahwa beta adalah negatif. Garis pasar modal atau CML. CML adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan expected return portofolio yang efisien dengan deviasi standarnya. Garis pasar sekuritas atau SML. SML adalah garis lurus yang menggambarkan hubungan expected return sekuritas atau portofolio dengan beta. Yang kedua, APT atau Arbitrage Pricing Theory. Arbitrage Pricing Theory merupakan model alternatif untuk menentukan harga saham yang sepenuhnya berdasarkan konsep arbitrage, sehingga disebut teori penetapan harga arbitrage. Secara sederhana, arbitrage berarti pembelian dan penjualan saham yang berkarakteristik sama pada pasar yang berbeda. Materi selanjutnya adalah efisiensi pasar. Pasar efisien. Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat
dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti itu disebut pasar efisien. Dalam pasar efisien, harga pasar yang terbentuk sudah mencerminkan informasi yang tersedia. Informasi dapat diakses dengan mudah. Harga yang terbentuk adalah harga keseimbangan. Tidak satupun investor memperoleh return abnormal. Kondisi sebagai syarat terpenuhi pasar efisien. Banyak investor rasional dan berusaha memaksimalkan profit. Semua pelaku pasar memperoleh informasi yang sama. Informasi yang terjadi bersifat random. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru. Bentuk-bentuk efisiensi pasar ada 3. Pertama, efisiensi pasar bentuk lemah. Kedua, efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Yang ketiga, efisiensi pasar bentuk kuat. Web from pasar efisien dalam bentuk lemah. Semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, sehingga informasi historis tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa mendatang. Semi strong pasar efisien dalam bentuk setengah kuat. Harga pasar di samping dipengaruhi oleh data pasar, juga dipengaruhi semua informasi yang dipublikasikan seperti earning, dividen, pengumuman stock split, penerbitan saham baru, dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan. Yang ketiga, pasar efisien dalam bentuk kuat. Semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga saat ini. Informasi yang dipublikasikan yang hanya mempengaruhi harga sekuritas perusahaan yang mempublikasikan tersebut. Contohnya pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman merger dan akuisisi. Pengujian terhadap hipotesis pasar efisien. Pengujian work from dapat dilakukan dengan pengujian prediktabilitas return. Pengujian semi strong dapat dilakukan dengan pengujian event studies. Pengujian strong from dapat dilakukan dengan pengujian private information. Anomali pasar modal efisien. Teori efisiensi pasar modal menyatakan bahwa harga sekuritas akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Konsekuensinya, apabila harga tidak bereaksi cepat terhadap informasi baru tetapi membutuhkan waktu lebih lama, maka keuntungan abnormal dapat terjadi. Pasar tidak efisien. Pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini terjadi. Misalnya, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam. Informasi yang disebarkan dapat diprediksikan dengan baik oleh sebagian pelaku pasar. Investor adalah individual yang lugas dan tidak canggih. Materi selanjutnya adalah model perhitungan abnormal return. Return abnormal merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return nominal. Return normal merupakan return ekspektasi atau return yang diharapkan oleh investor. Dengan demikian, return tak normal adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. Return realisasian atau return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu T yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang diestimasi. Cara menghitung return abnormal dengan berbagai model. Menurut Brown dan Warner tahun 1985 dalam buku teori portofolio, return ekspektasi dapat dihitung menggunakan 3 model estimasi. Yang pertama, mean average model. Yang kedua, market model. Yang ketiga, market average model. Rata-rata return abnormal, pengujiannya adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata return tak normal seluruh sekuritas secara cross section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Materi yang terakhir adalah analisis ekonomi industri.
Pengertian dari industri dan ekonomi industri. Industri yang dimaksud dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Pengertian ekonomi industri. Menurut Stigler tahun 1968 menyatakan bahwa ekonomika industri adalah studi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang struktur dan perilaku industri dalam perekonomian, khususnya mencakup struktur perusahaan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pentingnya ekonomi industri yaitu adanya ide industrialisasi sudah ikut mengurangi kesenjangan. Yang kedua, meningkatkan persaingan antar perusahaan untuk merebut hati konsumen. Pendekatan struktur perilaku kinerja pasar industri menggunakan paradigma struktur konduk performan, komponen struktur perilaku dan model kerja bagi organisasi industri, meliputi kondisi pasar, struktur pasar, perilaku pasar, kinerja, dan kebijakan pemerintah. Alat analisis alternatif dalam ekonomi industri meliputi cakupan dan intensitas kompetisi, ancaman dari pesaing potensial, ancaman dari eksistensi produk pengganti, daya tawar pembeli, dan daya tawar pemasok. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.